Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku semua kelas 9 yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati oleh Allah. Untuk mata pelajaran seni budaya kali ini, kelas 9, yang akan kita bahas yaitu tentang karya seni lukis dan patung. Karya seni lukis dan patung. Seni lukis merupakan karya seni yang umumnya berbentuk dua dimensi dan dibuat di atas permukaan kertas, kanvas, dinding, kaca, dan bahan lain yang memungkinkan untuk melukis. Menurut Sudarso, melukis merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi secara umum, seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tujuan berkarya seni lukis. Seni lukis mempunyai beberapa tujuan, di antaranya tujuan religius. Tujuan religius maksudnya adalah lukis ingin bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Yang kedua adalah tujuan magis. Biasanya seorang seniman yang memiliki tujuan magis menjadikan lukisan yang dibuat untuk mendatangkan magis atau sihir. Yang ketiga adalah tujuan simbolis. Tujuan simbolis pada lukisan menunjukkan bahwa kegiatan melukis dapat digunakan untuk melambangkan suatu cita-cita kehidupan pribadi atau kelompok. Yang keempat adalah tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi berarti lukisan menjadi media mencurahkan emosi atau perasaan sang pelukis. Yang selanjutnya adalah tujuan komersial. Seringkali kita melihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan yang keenam adalah tujuan estetis. Lukisan dapat digunakan sebagai alat untuk memperindah dekorasi. Tujuan estetis menunjukkan bahwa lukisan yang dibuat semata-mata mengutamakan rasa keindahannya saja. Yang terakhir adalah tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Tema seni lukis. Secara umum, beberapa tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni lukis merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Biasanya gagasan itu tak jarang menjadikan seorang pelukis itu sebagai tema atau objek dalam karyanya. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seseorang seniman dalam menghasilkan karya. Alam sekitar seperti pemandangan sawah, sungai, pohon, bunga, pegunungan, hewan peliharaan, laut, hutan, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang berada di sekitar kita bisa menjadi objek lukisan yang mengesankan karena memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Yang selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat seniman ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya, seperti hubungan kegiatan manusia yang ada di pasar atau yang ada di sawah. Yang terakhir adalah hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita.
baik itu secara sadar maupun tidak sadar, seperti saat kita tidur. Hayalan yang muncul di benak seniman kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni lukis seperti itu sering dengan karya seni surrealisme. Aliran-aliran seni lukis. Aliran seni lukis yang pertama adalah representatif. Perwujudan gaya seni rupa ini menggambarkan keadaan yang nyata pada kehidupan masyarakat atau keadaan alam. Aliran ini menggambarkan keadaan aslinya. Salah satu keunggulan aliran seni rupa ini adalah gambar yang sesuai kenyataan. Yang termasuk ke dalam aliran seni lukis representatif adalah yang pertama, romantisme. Lukisan dengan aliran romantisme ini berusaha membangkitkan kenangan romantis dan keindahan di setiap objeknya. Yang kedua adalah naturalisme. Naturalisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan keadaan alam atau natural. Yang selanjutnya adalah realisme. Pengertian aliran realisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan kenyataan hidup. Aliran yang kedua adalah deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang termasuk ke dalam aliran deformatif yang pertama adalah kubisme. Kubisme adalah aliran seni lukis yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder lingkaran, pola kerucut, dan kotak-kotak. Yang kedua adalah impresionisme. Impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Yang ketiga adalah surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi, seakan-akan kita melukis dalam dunia mimpi. Yang keempat adalah ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan keadaan jiwa perupanya yang spontan pada saat melihat objek. Aliran seni lukis yang terakhir adalah aliran non-representatif atau abstraksionisme. Non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Berikut adalah contoh karya seni lukis representatif yang menggambarkan tentang situasi atau keadaan di pasar. Berikut contoh karya seni lukis deformatif. Yang terakhir adalah contoh karya lukis non-representatif. Demikian penjelasan dari Bu Farida. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.